Halo, apa kabar semuanya? Jumpa lagi bersama dengan kami di Jumat Ceria. Gimana kabar kalian hari ini? Tentunya kalian semua baik-baik dan itu harapan Tante juga. Masih bersemangat untuk memuji Tuhan? Dengar firman Tuhan hari ini? Yuk, Tante ajak semua kita menyiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan hari ini. Yuk kita berdoa bersama. Bapa yang baik, terima kasih karena sampai dengan hari ini kami masih dapat menikmati segala berkat dan kasih setia Tuhan. Doa kami Tuhan hari ini, berkatilah kami semua, anak-anak-Mu yang sudah siap untuk beribadah kepada Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat menyembah Engkau dengan benar dan kami juga menyiapkan hati kami untuk menerima firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, sekarang kita mau memuji Tuhan bersama-sama dan saya yakin pasti adik-adik semua tahu lagu ini. Oleh sebab itu, yuk kita semua bangkit berdiri dan kita mau nyanyikan pujian kita ini dengan bersukacita dan bersemangat. Yuk kita memuji Tuhan bersama. Adik-adik, banyak hal yang sudah kita pelajari sepanjang bulan ini. Dan tentunya setiap pelajaran yang baik yang sudah kita dapatkan, kita belajar untuk semakin hari semakin menjadi serupa dengan Kristus. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang iri hati. Adik-adik tahu bahwa jika kita memiliki sifat ini di dalam diri kita, itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan hari ini kita mau belajar bersama-sama bagaimana kita memiliki hati yang murni di hadapan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dengan mendengarkan pujian berikut. Adik-adik, sekarang waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang mau dengar firman Tuhan? Yuk kita duduk yang manis, kita buka telinga,
dan hati kita. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik, ayo kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh sambil mengarahkan hati kita sama Tuhan. Kita ingat kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik, puji-pujian yang sudah kita naikkan bersama sore ini pasti sudah memberkati kita semua. Dan adik-adik di rumah juga pasti sudah tidak sabar untuk mendengarkan cerita firman Tuhan sore hari ini. Sore ini Tante akan membawakan sebuah cerita dengan judul Iri Hati Membusukkan Tulang. Sebelum kita dengarkan cerita, Tante mau mengajak kita untuk sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur untuk hari yang masih Tuhan berikan kepada kami kekuatan, kesehatan. Bahkan kami juga bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami Tuhan supaya kami dapat membuka hati kami menerima firman-Mu. Dan kami mau hidup di dalam firman-Mu, mengikuti seperti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah siapkan hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan sore ini terambil di dalam Amsal pasal 14 ayat yang ke-30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh. Iri hati membusukkan tulang. Iri hati adalah sikap yang mengingini milik orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Iri hati itu berarti tidak bersyukur dengan apa yang ia miliki. Dan iri hati bisa merusak hati dan juga pikiran. Bahkan bisa merusak sebuah hubungan pertemanan, persahabatan, dan juga di dalam persaudaraan. Jadi iri hati itu sangat tidak baik apabila ada di dalam diri kita. Iri hati, tidak ada orang yang mau berteman dan tidak ada orang yang suka dengan orang yang memiliki sikap iri hati. Demikian cerita tentang iri hati membusukkan tulang. 2 hari sebelum acara fashion show akan dilaksanakan, Cebi merobek-robek gaunnya Eni yang akan digunakan pada acara fashion show yang akan dilaksanakan. Kok bisa? Ada apa dengan Cebi? Demikian ceritanya adik-adik. Cebi dan Eni adalah 2 kakak beradik kembar.
Cebi merasa cemburu atau iri hati kepada Eni. Karena setiap kali ada acara fashion show yang dilaksanakan di sekolahnya atau di luar sekolah, selalu Eni yang tampil, Eni yang terpilih untuk mewakili sekolahnya mengikuti setiap acara khususnya di dalam fashion show. Padahal Eni dan Cebi adalah dua kakak beradik kembar yang sama-sama cantik dan juga sama-sama pintar. Hanya ada yang membedakan kedua kakak beradik ini, yaitu kepribadian mereka. Eni, dia memiliki kepribadian yang baik. Selain dia pintar, cerdas, rajin, dia baik, tulus, jujur kepada semua orang. Dan sehingga Eni ini selalu mendapatkan puji-pujian, mendapatkan sanjungan dari teman-temannya, dari gurunya, bahkan juga dari orang tuanya. Sedangkan Cebi, dia anaknya cantik, pintar, jutek, sombong. Bahkan dia memiliki sikap yang iri hati. Terlebih sering dia iri hati kepada temannya dan kepada saudara kembarnya Eni. Dan tentu itu yang membuat Cebi selalu tidak suka kepada Eni tadi. Karena Eni selalu menjadi orang yang dipuji, selalu menjadi orang yang disukai. Nah, ternyata adik-adik, karena rasa iri ini, rasa cemburu kepada Eni inilah yang membuat Cebi menjadi marah, panas hati, bahkan dia berpikir untuk merobek-robek, merusak gaun yang akan digunakan Eni pada acara fashion show lusa yang akan datang. Dia akhirnya ketahuan sama mamanya dengan tindakannya yang tidak baik tersebut. Dia melakukan itu dengan maksud dan tujuan supaya Eni tidak mengikuti acara fashion show. Tetapi dia yang akan tampil. Tapi ternyata sayang sekali adik-adik, tindakan Cebi tersebut diketahui oleh mamanya. Sehingga mamanya menjadi marah dan bahkan Cebi dihukum selama 1 minggu tidak boleh keluar dari kamar. Nah adik-adik, ternyata sikap iri atau cemburu ini sudah terjadi juga sejak dulu kala. Bahkan terjadi pada seorang raja kepada hambanya. Kira-kira siapa ya adik-adik? Adik-adik di rumah kira-kira tahu apa tidak? Ya, betul sekali adik-adik. Raja Saul iri hati atau cemburu kepada hambanya Daud. Apa yang membuat dia cemburu? Apa yang membuat dia iri hati? Demikian adik-adik. Daud yang masih muda itu, dia selalu mendapatkan kemenangan demi kemenangan, puji-pujian dari prajurit-prajurit yang bersama dia maju di dalam medan peperangan. Dia selalu mendapatkan kemenangan-kemenangan. Kemanapun dia disuruh berperang, dia selalu menang. Dia selalu berhasil. Bahkan suatu hari ketika Saul dan juga Daud bersama dengan para prajurit, ketika mereka pulang dari medan peperangan, mereka disambut oleh para perempuan-perempuan Israel. Dan perempuan-perempuan Israel dengan menari-nari, diiringi dengan musik, mereka menyanyikan pujian. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, sedangkan Daud berlaksa-laksa. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Kata-kata ini diulang-ulang yang membuat telinga
yang membuat hati daripada Saul sangat panas dan bahkan membuat dia begitu sangat marah, kesal hati. Dan apa yang terjadi adik-adik? Hatinya yang begitu sangat marah menimbulkan di dalam hati daripada Saul untuk membunuh, membinasakan Daud, hambanya. Nah adik-adik, Daud melihat dari sikap Saul tersebut, dia bersembunyi, dia lari karena dia melihat Saul begitu sangat marah, begitu tidak suka dengan dirinya. Sehingga dia lari, bersembunyi. Tapi Saul tetap saja berusaha mencari di mana Daud berada dan berusaha untuk membunuhnya, membinasakannya. Tetapi setiap caranya, setiap usahanya selalu gagal. Usaha Saul di dalam mencari Daud untuk membinasakannya gagal. Dan kemudian adik-adik, apa yang terjadi dengan Saul? Saul mati dalam medan peperangan dengan cara yang menyedihkan. Nah ternyata adik-adik, memiliki sikap yang iri hati bukanlah sesuatu yang baik. Karena ternyata hidup orang yang iri hati akan membusukkan tulang. Firman Tuhan katakan, berakhir dengan hal yang tidak baik. Bahkan tidak hanya sampai di situ juga adik-adik. Di dalam kehidupannya, orang yang iri hati, orang yang suka cemburu, yang tidak bersyukur dengan apa yang ada padanya. Orang yang suka iri hati akan dijauhi banyak orang, akan dibenci. Oleh sebab itu adik-adik di rumah, Tante mengajak adik-adik apabila sampai dengan hari ini masih memiliki sikap iri hati kepada kakak, kepada abang, kepada teman, atau kepada siapa saja. Sore ini Tante mau katakan, adik-adik harus bertobat. Mintalah pengampunan kepada Tuhan. Dan adik-adik, mari kita memiliki sikap hati yang baik, yang jujur, yang tulus. Adik-adik bisa melihat bagaimana Eni dia memiliki sikap yang baik, yang tulus, yang benar-benar dia jujur kepada setiap orang. Dia mendapatkan pujian, dia disenangi oleh banyak orang. Sebaliknya dengan Cebi, dia dijauhi, mendapat hukuman, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan Raja Saul, bukan? Dia akhirnya tidak disukai oleh rakyatnya, bahkan mungkin oleh keluarganya, terlebih oleh Tuhan. Adik-adik, sikap iri hati ini tidak disuka sama Tuhan. Tuhan tidak suka melihat kita anak-anaknya memiliki sikap iri hati. Tetapi sikap yang baik, hati yang tulus, hati yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Tuhan suka dan Tuhan pasti akan memberkati anak-anak yang memiliki sikap hati yang baik. Nah, oleh sebab itu adik-adik sore ini, mari kita berdoa kepada Tuhan, meminta ampun kepada Tuhan, dan kita juga berdoa, minta kekuatan dari Tuhan supaya mulai dari hari ini, hati kita yang mungkin tadinya suka iri kepada kakak, abang, saudara, atau teman-teman kita yang kita lihat mungkin dia selalu berhasil, selalu dipakai untuk mewakili sekolah kita atau apa saja. Dan kita mau belajar bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan buat kita. Nah sekarang adik-adik, Tante mau mengajak kita berdoa, mengucap syukur buat firman Tuhan. Dan kita juga mau berdoa bersama-sama untuk meminta pengampunan dari Tuhan. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang telah memberkati kami sore hari ini, yang mengajar kami supaya kami tidak memiliki iri hati, melainkan memiliki hati yang bersyukur kepada Tuhan. Sebab apa yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kami adalah hal-hal yang baik dan sesuai dengan kemampuan kami. Tuhan Yesus yang baik, ampunilah kami Tuhan ketika kami memiliki cemburu, hati yang iri kepada teman, saudara-saudara kami, bahkan kami berusaha untuk merusak. Kami berdoa supaya Tuhan ampuni kami orang-orang berdosa ini. Kuduskan kami Bapa, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu, bahkan kami menjadi anak kepujian bagi banyak orang, terlebih untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Tapi Yesus dalamku. Tapi Yesus dalamku. Nah, adik-adik, pasti nih kita semua ditegur dengan firman Tuhan hari ini. Dan mari kita berkomitmen supaya mulai hari ini saya mau menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Kita buang segala sesuatu yang buruk dari kehidupan kita dan kita menjadi seorang pribadi yang berkenan di mata Tuhan. Amin. Yuk, sebelum kita mengakhiri kebaktian hari ini, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah menolong kami mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan,
ketika kami memberikan hati kami kepada Engkau, maka Engkau yang akan berkuasa di dalam kehidupan kami, terlebih di dalam hati kami ini Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, melakukan segala aktivitas kami sepanjang minggu ini. Biarlah firman Tuhan hari ini, itulah yang akan menuntun kehidupan kami. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik yang kekasih di dalam Kristus Yesus, terima kasih sudah menyaksikan acara ini, dan jangan lupa bagi yang belum subscribe channel ini, di subscribe channel YPHS, dan juga jangan lupa di like ya, kemudian bagikan, share channel ini kepada teman-teman kalian yang belum tahu, supaya semakin banyak orang yang kenal channel ini. Dan juga jangan lupa nyalakan loncengnya, notifikasinya, supaya minggu-minggu yang akan datang kalian juga bisa mendapatkan pemberitahuan daripada setiap acara yang dimiliki oleh channel ini. Oke adik-adik, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.